Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Jaludin Abiu, NIM 212111207 dari kelas HES 3F, program studi hukum ekonomi syariah. Berikut ini saya akan menjelaskan pada pelajaran fikih siasah dengan judul dasar-dasar hukum ilmu fikih siasah dan juga kajian lingkup dan konsep fikih siasah. Yang pertama, dasar-dasar ilmu fikih siasah. Jadi dasar-dasar ilmu fikih siasah itu ada dua. Yang pertama prinsip dari Al-Quran dan yang kedua prinsip dari hadis. Nah, sekarang saya akan membacakan prinsip dari Al-Quran. Yang pertama, kedudukan manusia di atas bumi. Kemudian prinsip sebagai umat yang satu, prinsip penegakan hukum dan keadilan, prinsip kepemimpinan, prinsip musyawarah, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip hidup bertetangga, hidup antar negara bertetangga, kemudian prinsip tolong menolong dan membela yang lemah, kemudian prinsip peperangan dan perdamaian hubungan internasional, prinsip ekonomi dan perdagangan, prinsip administrasi dalam perikatan atau muamalah, prinsip membela negara, prinsip hak asasi, prinsip amal ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian prinsip menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan. Yang kemudian prinsip dari hadis, prinsip kebutuhan akan pemimpin, prinsip tanggung jawab atas pemimpin, prinsip pemimpin dan yang dipimpin, prinsip ketaatan, prinsip yang tidak konsisten dan bertanggung jawab, prinsip tolong menolong atas yang kuat dan yang lemah dan yang kaya ke yang miskin. Kemudian prinsip kebebasan berpendapat, prinsip persamaan di depan hukum, prinsip dalam mengangkat pejabat negara, prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan. Selanjutnya, sumber dan ruang lingkup fikih. Sumber-sumber fikih siasah. Yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah, kemudian sumber-sumber selain Al-Quran, dan yang terakhir peninggalan kaum muslim terdahulu. Kemudian ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama dusturiyah atau konstitusi, yang kedua tasyriyah atau legislatif, yang ketiga qodoiyah peradilan, yang keempat maliyah, yang kelima idariyah atau administrasi, yang keenam tanzifiyah atau eksekutif, yang ketujuh khorijah atau luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan prinsip adalah suatu norma atau nilai yang bersifat universal dan disepakati semua orang. Prinsip-prinsip dasar hukum politik sangat diperlukan dalam rangka menjalankan sistem ketatanegaraan dalam Islam yang sangat dinamis dan bergerak dengan cepat. Kesemua prinsip dan nilai hukum politik Islam yang telah dibahas di atas telah terrealisir pada periode negara Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, sebagaimana terpatri dalam butir-butir pasal Piagam Madinah sebagai suatu kontrak perjanjian sosial untuk menetapkan bersamaan hak dan kewajiban di antara semua komunitas. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Rasul SAW untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah yang majemuk. Prinsip-prinsip tersebut sangat representatif untuk masa itu, bahkan untuk dewasa ini pun relevan karena nilai-nilainya universal, sebab prinsip-prinsip tersebut telah menjadi tuntunan berbagai bangsa di dunia agar tegak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu tatanan masyarakat yang demokratis, adil, dan damai. Karena pada hakikatnya implementasi prinsip-prinsip tersebut merupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan akan menumbuhkan sikap demokratis dalam berbagai aspek kehidupan. Selain prinsip-prinsip dasar negara yang konstitusinya berdasar syariah, ada juga prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam bidang fikih siasah atau hukum bertata negara dalam Islam. Prinsip-prinsip tambahan tersebut adalah mengenai pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu hubungan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.